nanti mancing-mancing gerakan-gerakan bagaimana? Begini saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk datang ke tempat ini dan bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dika Faisal yang akan menangani Anda pada hari ini dalam diskusi. Jadi, saya ingin menanyakan keadaan Anda hari ini. Apakah hari ini baik-baik saja? Masalah fisik yang kita baik-baik saja ya kan. Cuman saya datang ke sini pastinya saya rasa kesehatan mental saya akhir-akhir ini terganggu dan butuh konseling, makanya saya datang ke sini kan. Kalau menuju perjalanan menuju ke sini apakah ada kendala atau baik-baik saja? Oke, baik. Nah, jadi sesi wawancara kali ini itu memang dijaga kerahasiaannya, dan apapun yang kakak sampaikan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya dan hanya sampai pada sesi konseling pada hari ini saja. Jadi wawancara ini akan berlangsung selama 60 menit. Jadi mungkin kalau ada yang kakak ingin tanyakan atau memperjelas kepada saya boleh langsung tanyakan saja. Jadi mungkin saya akan menanyakan latar belakang kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Kalau boleh tahu tempat tanggal lahir di mana? Lahir 25 November. Alamat sekarang di mana? Sekarang di Masuk. Agama kakak? Agama Islam. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak ketiga dari. Status saya masih jomblo sekarang. Baik. Terus kalau boleh tahu nomor teleponnya kakak? Ya boleh kak, 0242. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan tujuan pemeriksaan dan apa tujuan kakak datang kemari. Tujuan saya akhir-akhir ini merasa ada kecemasan berlebih karena jadi akhir-akhir ini saya susah tidur, banyak makanya saya rasa. Nah, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada kakak. Jadi, apakah kakak pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Belum pernah. Terus, apakah kakak ini pernah atau saat ini jadi pasien psikiater? Belum pernah. Terus selanjutnya, apakah kakak pernah mencoba bunuh diri atau menyakiti diri sendiri? Kalau sendiri belum pernah, nggak semoga tidak pernah. Cuman untuk menyakiti diri sendiri sudah pernah. Baik, kalau menyakiti diri sendiri itu dalam bentuk apa kalau boleh tahu? Lebih ke melampiaskan perubahan. Terus selanjutnya, apakah saat ini kakak mempunyai pikiran atau perasaan ingin melukai sekarang ya, untuk melukai fisik Anda? Kalau sekarang sudah agak normal ya kak, karena ya sudah agak-agak rendah. Terus apakah kakak pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Terus selanjutnya, apakah kakak adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan seperti emosional, fisik, atau seksual? Nah, terus apakah kakak pernah menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Seperti kayak misalnya kakak sudah didiagnosis penyakit mental seperti ini. Terus apakah ada riwayat gangguan masalah mental pada keluarga kakak? Kalau di keluarga ada ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui itu latar pendidikan kakak kalau boleh tahu. Kalau SD saya di Pangkep seperti dilahirkan dilahirkan, terus SMP juga di situ Malang, SMA saya di SMA terus untuk saya di. Kalau boleh tahu kakak masuk SD itu tahun berapa? 2006. 2006 ya. Terus keluar lulusnya
tahun berarti 2012. Oh iya, berarti masuk SMP 2012, selesainya 2015. masuk kuliah Dia 2018. 2018, sarjananya. Tahun 2022. Eh, Selanjutnya, saya ingin menanyakan mengenai pekerjaan. Apakah kakak pernah bekerja atau nilai sedang bekerja? Kalau mulai pekerjaan saya pernah bekerja di farmasi, farma. Habis dari situ saya sempat ke luar daerah juga di Papua, terus di terakhir di Anpan. Selanjutnya, saya mau ingin mengetahui waktu kakak di tempat farmasi itu posisinya apa? Sebagai indikator Terus tahun berapa itu? tahun 2023 awal, Berapa lama? 6 bulan. Terus saya ingin menanyakan lagi selanjutnya kakak, apakah kakak pernah terlibat dalam kasus hukum seperti lalu lintas, perdata, atau pidana? Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai hobi. Kakak, apakah kakak mempunyai hobi? Kalau hobi sih nggak ada. Seberapa sering kakak berolahraga saat ini? Untuk saat ini sudah jarang sih kak, cuma dulu memang sering tapi sekarang sudah Kalau di masa kemarin-kemarin itu kakak olahraga sudah intens. setiap hari. Nah, selanjutnya itu saya ingin menanyakan bagaimana kesehatan fisik Anda secara keseluruhan. Apakah ada peningkatan atau biasa-biasa saja atau ada kekurangan dalam Kalau kesehatan fisik juga itu saya lagi olahraga ya, jadi alhamdulillah kalau kesehatan fisik ya aman ya. Juga kalau sakit paling satu tahun sekali, jarang. Selanjutnya saya ingin menanyakan agak sensitif ya. Apakah kakak pernah meminum alkohol? Nah, Pernah. Seberapa sering? pas zaman SMA hampir tiap malam minggu. Oh, oke. Selanjutnya itu apakah kakak merokok? Seberapa sering kakak merokok? Setiap hari ya, sangat sering. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan lagi kekuatan atau pengaruh positif dalam hidup kakak. Iya. Seperti misalnya kakak kan mungkin pernah merasakan kecemasan, terus bagaimana cara kakak tangani itu sendiri? Ya kalau misalnya kan baru terjadi kayak untuk masalah cara mengatasinya sih, saya lebih ke keluar aja kita ke teman-teman nongkrong yang beban-beban pikiran itu keluar. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan pertanyaan lagi. Jadi siapa saja anggota keluarga yang kakak miliki? Alhamdulillah sekarang masih lengkap kak, ada bapak, ibu sama Menurut kakak bagaimana sih peran orang tua menurut kakak? ya. Kalau saya pribadi kayak untuk peran orang tua sih kayak tidak terlalu dekat sama orang tua, makanya kalau misalnya saya punya kecemasan yang berlebih itu saya lebih buat jalan untuk Terus bagaimana kondisi keluarga kakak pada saat biasa saja ya? Tidak ada konflik dalam keluarga. Selanjutnya siapa keluarga yang paling dekat dengan kakak? keluarga yang paling dekat ke adik-adik kita. Adik-adik. Kenapa kakak bisa lebih dekat sama adik-adik? Nah lebih apa, kalau misalnya ke adik kan bisa main-main gitu. Kalau saya itu suka banget jalan kita kan. Terus apakah kakak memiliki saudara kandung? Kalau ada boleh dijelaskan. Saudara kandung kan kakak ada 3 bersaudara ya. Enam, enam. Enam. Oh, enam. Terus itu berapa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan ada dua, ya empat. Jadi anak pertama itu perempuan atau laki-laki? Oh, laki-laki. Terus selanjutnya siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga kakak? Kalau dalam keluarga itu Iya. keluarga sih yang paling berpengaruh dalam pengembangannya kan
saya jadi ke fungsi lebih banyak bercerita sama om daripada ke orang tua. Orang bercerita ke orang tua ya. Iya. Terus apa kebiasaan yang kakak lakukan? Apa yang kebiasaan yang keluarga kakak lakukan? Kebiasaannya seperti misalnya kalau makan bersama, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan sama keluarganya. Jadi makan bersama, masak. Kebetulan kan ibu juga ibu rumah tangga di rumah jadi ke ngumpul-ngumpul bareng sih. Tapi saya tetap jangan bercerita. Tertutup ya sama keluarga. Terus di sini saya ingin bertanya lagi, siapa yang banyak berperan dalam mengasuh Anda? Siapa yang paling berperan dalam mengasuh Anda? Kakak lebih ke kakak sama ibu. Terus bagaimana pola asuh yang diterapkan kepada kakak? Kalau kakak dia langsung menegur kalau misalnya ada sesuatu sama memberi saran kalau misalnya ada hal-hal kepada keputusan yang ingin saya ambil. Jadi lebih ke langsung menegur, tidak ini ya, tidak. Selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan lagi, apakah ada pengalaman yang berkesan dalam momen pada saat kakak dididik sama orang tua kakak? Jadi kayak ke momen-momen penting Iya, betul. kayak waktu itu langsung panggil terus orang tua duduk di depan kita apa kan saya kayak orangnya lebih banyak eh, kayak pendiam kalau di rumah jadi pas waktu itu mungkin orang tua itu ada melihat keanehan kok sama cerita jadi hanya langsung dipanggil itu Jadi kesan. berkesan dalam pengasuhan karena memang selalu ditanya setiap ada yang gerak-gerik yang lain yang kakak lakukan. Selanjutnya, menurut kakak nih, bagaimana pengaruh pengasuhan yang didapat, yang kakak dapat pengaruhnya? Jadi begini kak kan saya sering tinggal di om tante jadi ada banyak pola didik yang berbeda-beda kan. Nah jadi kalau pola ke orang tua itu dia lebih ke membiarkan saja gitu. Nah pas kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan baru ditegur, mungkin dia apa tidak menuntut saya harus kemana gitu. Dia lebih ke apa istilahnya lebih ke memperhatikan saja. Nah, selanjutnya, apakah kakak pernah merasa tertekan dari pola pengasuhan yang diberikan sama kakak ini? Ya, kalau tertekan sih tidak, cuman kayak untuk pengambilan langkahnya saya bingung karena tidak dibimbing. Nah itu orang tua saya gitu. Beda sama om saya yang lebih mengarah ke membimbing, orang tua saya lebih ke membiarkan saja apa kayak apa yang saya suka. Jadi kalau boleh tahu, ini omnya kakak sendiri ini eh, keluarga dari mama atau dari bapak? Dari mama. Dari mama ya. Jadi mereka dia lebih sering memberikan langkah supaya kakak ini lebih terarah. Ya, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apakah ada hal-hal yang paling kakak suka selama bersekolah? ya mungkin ke lebih ke teman-teman sih, karena kan waktu zaman sekolah kan kita banyak kenalan gitu. Eh, Selama kakak bersekolah ini, bagaimana cara kakak belajar di sekolah apa belajar apa bagaimana cara kakak menerapkan gitu pada saat kakak bersekolah? Kalau saya zaman sekolah lebih ke mempresentasikan sesuatu sih kak, karena kalau saya masalah pelajaran itu lebih banyak berbicara daripada kayak teori itu kan Jadi kakak lebih suka berbicara ya, jadi kakak lebih sering melakukan presentasi presentasi dibandingkan menulis atau membaca. iya. Oke, baik. Apa mata pelajaran yang paling kakak suka selama kakak bersekolah? Mata pelajaran biologi Kak. Kenapa itu biologi? Karena kayak apa ya untuk saya masih penasaran sama cara kerja makhluk hidup gitu kan. Saya orangnya lebih ke penasaran jadi
Selanjutnya, apakah kakak pernah terlibat dalam ekstrakurikuler dalam sekolah? Pernah pramuka, ada waktu kuliah juga yang masuk ke dalam lembaga organisasi. Kalau boleh tahu apa itu kakak? Ya apa kayak namanya tuh KIT sama ya kita menjadi wadah untuk mahasiswa. Nah, terus apakah ada momen yang paling membekas pada saat sekolah? Sudah selama pendidikan Iya. kuliah sekolah atau Sama saja. kalau kuliah itu lebih berkesan pas kuliah sih Kak, karena pas waktu ada acara program kerja yang saya rasa itu yang paling mudah dibandingkan program-program kerja yang lain. Kayak saya rasa momen yang paling Ya. Jadi siapa orang terdekat selama kakak bersekolah? eh, kalau paling dekat saya lebih dekat sama senior namanya Kak itu orangnya ya sama kurang lebih sama saya, dia lebih ke membimbing dan mengarahkan, makanya saya suka sama dia. Jadi kalau bercerita biasa lebih enak, lebih nyambung ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai bagaimana kondisi kesehatan kakak saat ini. Kalau kondisi kesehatan sih tidak ada masalah kayak, cuman saya lebih apa ya, ya mungkin istilahnya mental healthnya yang terganggu kan, makanya saya mau konsultasi cara mengatasi mental health dan bagaimana apa pentingnya mental health bagi kehidupan, karena saya sebenarnya tipikal orang yang tidak suka sama diri sendiri, makanya pas baru kemarin ini baru kepikiran mau ke psikolog. Saya mau tanyakan seberapa penting sih mental health itu dalam perannya dalam merubah hidup kita, atau misalnya kayak eh, bagaimana apa pentingnya gitu kan. Jadi saya tadi sempat kakak bilang tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri. Kenapa kakak bisa berpikir seperti itu? Karena saya apa nih istilahnya bisa itu kayak istilahnya itu yang kayak orang yang tidak enakan gitu kan, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Makanya mungkin di situ kayak kalau misalnya saya di dalam masalah terus merasa tidak ada seseorang, makanya di situ mungkin saatnya apa masanya saya kayak down sekali gitu kan. Terus waktu itu juga kan saya maksudnya tidak terlalu banyak cerita sama orang tua, sama orang. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya ya. Nah, terus bagaimana cara kakak menjaga kesehatan fisik sehari-hari? Caranya sih kayak bangun pagi apa rutin bangun pagi, terus makannya yang dijaga itu aja sih Kak. Jadi apa supaya Jadi kakak ini menjaga makannya dijaga ya, makannya dijaga. Kalau boleh tahu kakak sehari itu makan berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali ya. Terus selanjutnya, apakah kakak memiliki riwayat penyakit atau masalah kesehatan? Riwayat penyakit yang ada kan, kalau sakit itu paling demam. Demam saja ya. Kalau misalnya kakak sakit atau demam gitu, kakak biasa minum obat atau kakak diam saja di rumah? Terus saya kan lulusan sarjana farmasi kayak, jadi kalau untuk masalah penyakit sih saya diamin aja, kan ada sih yang sistem imun kan, jadi saya diamin kalau misalnya sudah 3 4 hari tidak ada perubahan baru saya. Selanjutnya, apakah kakak ini pernah mengalami cedera atau kondisi medis yang serius? Makanya tuh apa alergi berat badan. Alergi ya. Sampai 1 minggu itu kan. Kalau boleh tahu itu alerginya alergi makanan atau apa? Kalau istilahnya sampah. Oh, tarampa. Jadi angin tidak sih itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada pantangan makanan atau pola makan yang khusus yang kakak ikuti? Kalau pantangan makanan ada kan pola makan yang penting, intinya saya makanya 3 kali sehari itu. Dan Selanjutnya, di sini saya akan menanyakan lagi, apakah kakak itu memiliki teman akrab atau sahabat? ada Kalau boleh tahu berapa sahabatnya atau teman akrabnya? di kampus ada 3 atau 4.
keempat. Kalau di waktu kakak merantau ke sini, Makassar ada sekarang juga bulan. itu laki-laki semua atau ada perempuan? Oh, laki. Terus bagaimana cara kakak membentuk hubungan baru dengan orang baru, beradaptasi dengan lingkungan? Lebih ke membahas sesuatu yang menarik untuk orang itu sih Kak. Jadi kan gampang nyambung gitu. Bagaimana cara tak mungkin kita mendekatkan diri atau mencari pembahasan-pembahasan? Saya langsung kayak cari pembahasan yang mungkin dia tertarik sama pembahasan itu. Maksudnya kalau ada orang baru kan kita cari tahu dulu apa sukaannya apa yang dia bahas. Supaya nyambung ya. Hmm. Selanjutnya, bagaimana hubungan kakak dengan orang di sekitar saat ini? Kalau akhir-akhir ini Kak, karena kan saya mengalami kecemasan, jadi saya lebih ke menjaga jarak dulu Kak, karena takutnya ada sesuatu atau kata-kata yang agak ini, makanya saya jaga jarak dulu, takutnya ada kata-kata yang kurang enak didengar sama orang. Saya kesini dulu Kak, gitu. Jadi ini kakak lebih banyak menjaga ya daripada takutnya nanti ada kesalahan yang kakak lakukan. Nah selanjutnya, bagaimana cara kakak beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat baru? Saya sebenarnya Kak lebih ke ini kayak susah beradaptasi sama lingkungan baru. Sebenarnya, cuman kalau misalnya kita, apa saya susah cari orang yang betul-betul nyambung gitu. Tapi kalau untuk masalah menyesuaikan, saya sebenarnya bisa-bisa saja Kak. Yang penting orangnya dulu yang langsung cerita ke saya. Jadi kakak ini bisa lebih terbuka dengan orang kalau orangnya memang kakak rasa nyambung dan mereka Gitu. yang banyak membuka pembahasan dengan kakak ya. Nah, terus siapa orang di sekitar kakak yang kakak sering ajak berkomunikasi atau berinteraksi? Apa sih Kak? Yang di kampung. Kampung kan? Kenapa kalau boleh tahu? Lebih nyaman aja sih Kak, karena pembahasannya tidak ada yang terlalu, kan ada terkurang itu yang bahasanya terlalu tinggi apa dan segala macam. Nah itu ya, kita eh, santai, lebih santai gitu kan. Kalau boleh tahu, kenapa kakak bisa nyambung pembahasan apa saja sehingga kakak ini merasa nyambung dengan temannya? Mungkin karena kita kenal sudah lama kayak dari SD, makanya kayak pembahasannya cuma ya random Kak, orang-orang lewat kita bahas gitu. Iya. Nah, selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami konflik dengan orang di sekitar kakak? Kalau lagi-lagi, kalau dulu pernah Kak. Nah waktu kemarin kan karena itu di Papua, saya sempat eh, ada konflik sama orang Jawa Kak. Namanya itu agak sedikit Kalau boleh tahu, masalah yang kakak hadapi dengan orang itu apa? masalah salah paham aja jika kan kalau di Papua itu kita ada bahasanya terlalu tinggi, nah sedangkan kita pulau Sulawesi kan kita nadanya itu pelan tuh, jenisnya kayak beda pola bahasanya gitu kan, makanya mungkin saya yang terlalu temperamen dan belum menyesuaikan diri, makanya saya eh, Terus, jadi dari masalah itu, bagaimana caranya kakak mengatasi konflik yang kakak hadapi selama di sana? sebenarnya tidak ada titik terus sih Kak di sana, cuman saya langsung menarik diri daripada makin parah nanti panjang, ini saya mengalah, makanya kemarin saya langsung maksudnya saya lebih ke menghindari masalah Kak daripada Selanjutnya, kalau boleh tahu ya, apa pekerjaan kakak pada saat ini? saat ini belum ada. Bekerja ya. Terus, pada saat ini, nah pada saat kan kakak sudah pernah bekerja, bagaimana cara kakak memulai karir kakak? Untungnya saya orangnya lebih ke cepat yang beradaptasi Kak, makanya eh, caranya saya kayak melihat dulu pola kerja yang ada di sana, jobnya, terus setelah apa memahami jobnya, saya mengenai lapangan kerjanya, setelah itu saya mengevaluasi Kak apa yang kurang dari pekerja sebelumnya. Dan makanya saya belum belajar lah. Kalau boleh tahu, apa yang kakak persiapkan sebelum memulai karir kakak itu? Kakak sudah semangat. Kalau persiapan, masalah persiapan sih saya lebih orangnya memang penuh persiapan Kak, karena sebelum saya melamar kerja saya cari tahu dulu
kakak ini tipikal orang yang agak ini ya, agak agak fokus orangnya ya. Terus selanjutnya, eh, apa saja, apa kemarin tanggung jawabnya kakak pada saat bekerja? Kalau tanggung jawab penjualan sih kan ada target yang banyak kita dan jual, terus menjaga relasi juga karena kan kita target marketnya bisa dibentuk juga juga itu kan dia lebih sensitif sama kata-kata juga kan, makanya itu lebih sensitif juga. Jadi kalau boleh tahu, target penjualan hariannya itu ada atau per bulan? Per bulan. Per bulan. Kalau per bulan itu harus berapa targetnya? Kalau kemarin terakhir lebih Harus 11 juta rupiah. Agak besar ya target penjualannya. Selanjutnya, apa ini pencapaian terbesarnya kakak selama kakak bekerja? Pernah on target 100%. Terus apa, bagaimana caranya kakak menjaga itu targetnya supaya bisa sampai 100%? Lebih ke planningnya sih kak yang dipermantap, karena kalau misalnya planningnya bagus terus ada target dari setiap outfit begitu, nah kita PP terus sama dokternya, kita kita servis, kita berikan layanan atau segala macam bantuan, atau kayak misalnya ada hari-hari misalnya tahun penting kita lakukan sertifikat. Jadi kita lebih ke menjaga image perusahaan aja sih kan. Kalau boleh tahu, apa motivasi terbesar kakak dalam memilih pekerjaan yang kemarin? Kalau kemarin saya lebih ke lihat pendidikan karirnya kak, menjamin ya apa lagi pertanyaannya? Apa motivasi terbesar? Ya, lebih ke jenjang karir kak. Yang karir ya. Terus mengapa kakak memilih karir di bidang pekerjaan yang kemarin? Bisa dibilang itu lumayan kak ini ya. Jadi kalau di dunia sales kan ada beberapa musim-musim gitu kan. Saya lebih ke pekerjaan yang kemarin ya. hmm, Terus di sini saya ingin menanyakan bagaimana kondisi kesehatan, mungkin kakak tahu kondisi kesehatan ibu kakak pada saat kakak berada dalam kandungan. saya kurang tahu kan, maksudnya kan saya juga jarang cerita sama orang, saya kurang tahu Agak kondisinya tertutup ya, tidak tahu mengenai hal itu. Terus mungkin kakak tahu mengenai hal ini, mungkin kakak lahir itu secara normal atau sesar? Normal ya. Apa mungkin agak sensitif ya, apakah kakak lahir itu mencapai waktunya, apakah atau prematur? Mencapai waktunya ya, 9 bulan ya. Selanjutnya, apakah kakak mengalami gangguan kesehatan pada saat lahir? Tidak ya. Selanjutnya, apakah kakak ini pernah mengalami cedera yang parah? Pernah kita di bagian banyak sih, Apa sebabnya? ya karena pas itu yang saya bermasalah sama orang itu, saya kan nggak bisa ketemu sama orangnya, jadi saya lampiaskan sama kafe kan. Karena kondisinya sudah tidak terbendung lagi. Pada saat terjadi cedera itu kakak melakukan hal apa, ke rumah sakit kah atau kakak diamkan saja? Saya telah langsung ke rumah sakit kemarin. Terus yang ditangani apa responnya, apa yang dia katakan sama kakak? Ditanya ya kenapa bisa cerita apa tanya sama masalahnya saya, karena pada hari itu saya kayak emosinya sudah tidak terkontrol lagi, mungkin setelah setelah itu mental health saya sudah merasa terganggu juga. Selanjutnya, kapan kakak pertama kali merasakan adanya perubahan fisik yang signifikan dalam tubuh kakak? Pas selesai itu saya mulai apa pola makan sudah tidak teratur lagi, terus sudah lebih apa lebih kurus kayaknya kak, karena
Mungkin kemarin itu paling 1 kali sehari tadi. Satu kali Hmm. sehari ya makanya lebih banyak kemarin dibandingkan pada saat sudah kena mental health. Iya. Nah selanjutnya, apakah kakak pernah melakukan pemeriksaan atau memantau perkembangan fisik kakak? Ya, Tidak pernah ya. Kenapa kalau boleh tahu? karena saya rasa kalau misalnya pola makan saya sudah teratur terus tidak ada masalah-masalah yang bagaimana ya saya rasa tidak butuh lagi kalau untuk kontrol. Tapi selama kakak tidak memeriksa itu, apakah kakak merasa ada rasa kayak misalnya sakit, lemas, atau Iya ada sih kak, cuma kan kalau misalnya ada masih itu kan istirahat sedikit sudah. baik? Selanjutnya, apakah bagaimana cara kakak menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik? Ya tadi juga maksudnya yang penting pola makannya diatur, terus sekali keluar untuk olahraga juga kan kebetulan rumah dekat lapangan juga di main bola. Kalau boleh tahu, itu main bolanya seminggu berapa kali atau Kemarin sempat intens kak tiap hari, tapi setelah beberapa kegiatan juga kan saya juga kadang ketambah kak, jadi makanya menjadi tambah itu mungkin sekali. kakak ditambah itu sebagai apa? Eh, untuk bekerjanya langsung kan. Sudah berapa lama kalau boleh tahu? eh eh, 5 6 bulan. 5 6 bulan ya. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang kakak ambil untuk meningkatkan stamina atau kekuatan fisik kakak itu sendiri? Minum vitamin sama susu juga. Kalau boleh tahu, kakak minum vitamin dan susu itu satu hari berapa kali, seminggu berapa kali? Seminggu cuma paling 2 3 kali. 2 3 kali ya. Berarti tidak rutin ya? Tidak. Tidak rutin. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kakak memotivasi diri ketika menghadapi masalah? Kalau sendiri lebih ke apa, bukannya bukan lari juga, lebih ke tidak memikirkan masalah itu lagi, terus memulai hal-hal yang baru lagi dan Kakak orangnya lebih uh, memilih mencari kesibukan untuk melupakan masalah atau menyelesaikannya terlebih dahulu? sebenarnya kan saya setelah masalahnya selesai, saya masih kepikiran kak itu sebenarnya masalah kalau saya ada masalah, saya langsung menyelesaikan hari itu juga harus tuntas, karena kalau tidak ya itu kondisinya tidak terbendung kak, makanya setelah masalah karena masih kepikiran terus kan apa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih diri ya. Selanjutnya, motivasi apa yang kakak berikan pada diri kakak? Untuk motivasi lebih ke memikirkan masa depan sih kan, karena apa kalau saya sudah memikirkan masa depan lagi ya pasti saya lebih ke menggebu-gebu lagi kan biasanya, lebih termotivasi lagi. Jadi kakak ini lebih memikirkan ke depannya saya harus tetap seperti ini supaya supaya lebih memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat kemarinnya. Nah, selanjutnya, apakah kakak mudah mengenali perasaan kakak sendiri? Ya, iya deh, karena kalau misalnya kayak saya duduk sendiri pasti kalau saya pasti ada siapa juga. Eh, itu pada saat kakak mengetahui kalau kakak ada masalah itu pada saat kakak melakukan hal apa saja? Pas lagi duduk sendiri main HP juga kadang kayak langsung tiba-tiba muncul lagi masalah-masalah yang kemarin. Ya jadi beban ya juga ya. Selanjutnya, bagaimana perubahan emosi yang kakak rasakan sampai saat ini? untuk saat ini sudah pagi sih kak, cuman saya masih merasa pagi cerita tentang ini karena kemarin sempat kayak temperamen kak, udah marah gitu. Udah marah hal kecil tuh saya gampang marah kemarin. Kalau boleh tahu, kakak ini kalau marah bagaimana gitu melampiaskan, tadi kakak bilang melampiaskan. Benda apakah kakak pernah melampiaskan ke orangnya langsung
masalahnya sih kak, kalau masalahnya udah kayak tidak bisa ditolerir lagi, ya rasa saya langsung ke orangnya. Cuma kalau bisa ditoleransi ya saya selesaikan secara baik. Tapi itu kakak biasa mengumpul barang, kalau misalnya kakak sudah sangat marah ya. Tapi baru sekali sih kak. Baru sekali ya. Terus di mana kakak merasa paling nyaman untuk mengekspresikan emosi kakak? Lebih ke healing sih kak, lihat pemandangan yang itu terasa kayak sunset gitu. Berarti lebih suka ke pantai ya? Kenapa bukan gunung? Kalau gunung kan harus berefort lagi kak, jadi malas gitu. Terus selanjutnya, apa perbedaan yang kakak rasakan dalam kakak mengelola emosi seiring bertambahnya usia? Emosi lebih stabil sih kak. Seiring berjalan usia tuh emosinya lebih ke terkontrol gitu kan. Apalagi semenjak saya dekat sama om juga, saya lebih suka, saya lebih stabil tadi juga. Di umur yang sekarang, bagaimana caranya kakak mengontrol emosi kalau misalnya kakak lagi berbicara sama orang atau lagi menghadapi masalah? Kalau cara kita, saya lebih diam dulu sampai amarahnya reda, terus setelah reda baru saya ke apa, saya ke masalah sama orang. Pada saat yang sekarang ya. Selanjutnya, bagaimana kakak mengekspresikan bagaimana kakak belajar untuk lebih mengendalikan emosi kakak? Belajar mungkin seiring bertambahnya usia kan mungkin lebih banyak berpikir yang berkepanjangan kan. Misalnya contoh kayak kemarin kan kita waktu masih lagi-laginya kayak kita bermasalah sama orang, terus kita nggak tahu orangnya siapa, terus ujungnya keluarga itu kan. Nah jadi sekarang lebih ke situ kan, kayak siapa tahu keluarga kan gitu, kayak lebih akhirnya masih lebih ke panjang gitu kan. Iya. Jadi kakak di umur yang sekarang itu lebih memikirkan ke keluarga ketika kakak marah. Memikirkan ke depannya itu seperti apa nantinya. Selanjutnya, apa perubahan sosial terbesar yang kakak alami seiring bertambahnya usia? Ya, Iya, perubahan sosial. itu perubahan sosial ya, paling circle makin menyempit kayak karena kita kayak mengejar masa depan masing-masing, semuanya sudah punya masing ya, apa mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin yang enggak, ya itu kan circle-nya lebih menyempit kan. Bagaimana tanggapan kakak dengan kakak semakin jauh dari teman-temannya, semakin terpisah dengan teman-temannya karena mungkin hal, saya pikir itu hal yang wajar ya kak, karena mengingat usia juga sudah lagi ya, mungkin memang sudah masanya ya, pikiran itu kayak cuman oh sudah mungkin sudah masanya gitu. apakah kakak pernah merasa sedih atau bagaimana atau Kalau justru senang? kalau sedih ya pasti ya kak, karena orang-orang yang kita anggap sahabat teman semua sudah tidak di sini lagi, maksudnya sudah jauh dari apa kehidupannya sendiri kak. Ya. Selanjutnya, kapan kakak merasa mulai nyaman berinteraksi dengan banyak orang? pada saat pada saat ini sih kak, waktu emosi sudah stabil sih kak, kalau misalnya sudah stabil ya Jadi kakak lebih memilih tidak berinteraksi dengan orang pada saat marah. iya, karena kan takutnya kalau misalnya kita ada salah bicara atau misalnya kita orang yang tersinggung kan, nah lebih baik menenangkan diri dulu baru. Selanjutnya, bagaimana kakak membangun hubungan pertemanan? Pertemanan maksudnya untuk orang baru atau orang Baru dan orang lama. kalau orang baru ya seperti yang saya bilang tadi kak, lebih ke membahas pembahasan yang lebih
orang yang sukai, mungkin kita cari tahu dulu dia kegemarannya apa, atau kita dengarkan dulu dia suka cerita apa, terus kita baru masuk di situ. Nah itu untuk orang baru. Kalau untuk orang lama ya kayak biasa sih kak, mungkin tanyakan kegiatannya kemarin apa, bagaimana pekerjaannya, terus eh selama di sana bagaimana keadaannya di sana. Kalau boleh tahu, kakak ini tipe orang yang lebih senang berteman dengan sesama jenis atau dengan lain jenis? Sama jenis sih kak, karena yang ngobrolnya lebih Lebih nyambung ya. Oke, selanjutnya, bagaimana, apa hal yang paling kakak sukai dari hubungan sosial yang kakak miliki saat ini? disukai. Disukai kan, kalau kita menyukai hubungan sosial atau lingkungan kita yang sekarang itu pasti kita kayak lebih sering ikut, lebih sering gabung, atau lebih nyaman Oh untuk karena bercerita. karena lebih suasananya sih Ya, kak, karena benar. karena kalau di circle saya misalnya, pembahasannya lebih asik kan, maksudnya dia random gitu kak, jadi kita kayak lebih banyak ketawa daripada Di circle yang sekarang ya. hmm, Jadi kalau boleh tahu kakak ini lebih di circle yang di kampung ya sekarang, hmm, karena sudah balik ya. Terus selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami kesulitan saat bersosialisasi? kesulitannya waktu yang mengalami kecemasan yang berlebih sih kak, karena kemarin saya merasa kayak susah untuk bicara lagi sama orang, untuk membangun relasi lagi. Jadi kayak lebih susah ya, Hmm. karena apa kalau boleh tahu? Itu karena kayak lebih ke takut salah bicara sih kak, karena kemarin waktu mengalami itu saya lebih banyak cerita ke orang, tapi caranya itu tidak terkontrol, makanya saya lebih ke lebih lebih memilih untuk menyendiri dulu kemarin pas karena sudah saya merasa tenang, terus saya rasa sudah bisa mengontrol saya, baru saya Kalau boleh tahu, kakak ini eh, selama merasakan mental health itu, kakak ini orang yang kakak temani bercerita siapa saja? kemarin saya lebih banyak cerita sama om sih Kak, karena dulu waktu mengalami mental health yang buruk itu saya lebih banyak bercerita kan, terus makanya saya pas waktu saat ini kan saya sudah agak lebih baik kak, cuman saya takutnya nanti berada di dalam situasi itu lagi, makanya saya merasa butuh ke psikolog ini Kak, karena untuk meminta saran kira-kira bagaimana cara mengatasi mental health ini Kak. Terus apa apa sih kayak pentingnya mental health dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Jadi pasnya kakak cerita sama Umi itu apa tanggapannya? Disuruh lebih banyak diam, sholat. Jadi maksudnya begini kak, kemarin saya waktu lebih mendekatkan diri sama Tuhan, ternyata saya dikasih masalah lebih besar lagi kak, makanya saya rasa kayak itu tidak adil gitu kak. Oh, Jadi kira-kira kayak mana harus saya yang harus saya lakukan gitu kak. Saya mau minta saran sama kak Ika ini, kira-kira untuk mengatasi masalah mental saya itu bagaimana kak? nah terus seberapa besar dampak dari masalah yang dapat? Besar sekali sih kak, karena saya sejak masa itu yang saya bilang teman-teman saya ya saya menjauh dari circle saya, kita menyendiri stres. Selanjutnya, jadi saya ingin menanyakan, eh, kapan kakak pertama kali merasakan kalau kakak ini ada kecemasan yang berlebihan? Pada saat saya lebih waktu, waktu saya lebih senang menyendiri gitu kak, terus tidak suka saya tidak suka keluar keluar lagi, saya rasa kayaknya saya ada kecemasan berlebih deh. Jadi kakak sadari sendiri ya. Hmm, Nah, terus apakah kakak pernah mengalami hal yang sama sebelumnya? belum pernah kak. Pernah baru pertama kali ya, pertama kali ini. Nah, seberapa sering kakak mengalami keluhan tersebut? Pada saat apa?
sendiri sih kan. Jadi kan tiba-tiba kayak masalah yang lalu kan ingat lagi kayak cara cemas lagi kalau juga kalau misalnya itu menyendiri. Waktu menyendiri saja ya. Tapi kalau lagi ramai-ramai, kakak sama sekali tidak pernah memikirkan kecemasan itu. Oke, kalau boleh tahu kecemasan dalam bentuk hal apa itu, kak? Ya saya kepikiran sekali gitu kak. Ya, jadi kalau misalnya kayak saya sendiri tuh semua masalah-masalah yang kemarin saya dapat itu muncul-muncul kembali, muncul semua kak. Kayak langsung kepikiran, tiba-tiba kepikiran lagi. Saya kayak merasa cemas lagi sama kayak kira-kira masa depan saya bagaimana. Saya lebih paling saya kayak minta apa? Mungkin minta aja itu sudah terganggu ya kak. Karena kakak selalu memikirkan ke depannya kakak harus seperti apa. Iya. Jadi itu menjadi salah satu kecemasan yang kakak pikir selama ini ya. Oke, jadi di sini saya ingin memberikan kakak kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang kakak ingin tanyakan kepada saya atau apa yang ingin kakak sampaikan kepada saya. Mungkin itu juga kayak seberapa penting internet dalam mempengaruhi kehidupan kita. Terus bagaimana caranya untuk mengatasi pencarian yang buruk kak? Gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, kakak ingin mengetahui seberapa penting supaya kakak bisa menjaga kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu penting untuk setiap individu karena memang kesehatan mental itu kita tidak pernah rasakan kalau kita sebenarnya merasa sebenarnya kita ini baik-baik saja. Karena sebenarnya kita mengalami gangguan. Mungkin itu orang merasakan kesehatan mentalnya sudah memburuk ketika mereka memang sudah betul-betul merasakan kecemasan yang berlebihan. Kalau ditanya mengenai penting atau tidak, sebenarnya penting. Jadi menurut saya kakak harus lebih lebih sadar lagi mengenai kesehatan kakak sendiri karena sebenarnya kesehatan mental itu penting untuk setiap individu. Nah kalau untuk mengenai apa yang harus saya tangani kepada kakak itu sebenarnya saya kurang tahu karena saya sendiri di sini hanya bisa mewawancarai kakak mengenai apa yang kakak rasakan saja dan berapa lama kakak merasakan hal itu dan kakak sudah melakukan apa selama kakak merasakan kecemasan. Hanya itu saja yang ingin saya tahu mengenai kakak. Nah, kalau untuk memberikan saran, mungkin saya bisa sarankan kakak untuk selalu tetap semangat dalam menjalani hari-hari karena itu adalah salah satu cara kita bertahan. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu yang kakak luangkan untuk diwawancara pada hari ini dan atas kesiapannya pada hari ini. Mohon maaf bila dari saya sendiri ada salah kata dan ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jangan tuh selesai